Mbak yang ditanya tuh Bang Latif tuh. Katanya Bang Latif mau menghasilkan perut gimana ya ditanya. Selamat malam, kita jumpa lagi bersama Tukang Kombur, membincangkan banyak hal, membincangkan semua hal, membuat cerdas dan bikin terhibur. Batasan sosial berskala besar itu sudah mulai dilonggarkan, terutama di Jakarta yang merupakan provinsi pertama yang menerapkan PSBB. Sejalan dengan pelonggaran tersebut sudah terjadi semacam euforia. Orang sudah mulai berkegiatan seperti back to normal. Saya akan berbincang dengan Dr. Sophia SPOK, spesialis olahraga. Sudah ada Dr. Sophie. Hai Bang. Ini dia, sudah muncul. Dr. Sophie, spesialis olahraga. Sinyalnya agak terlalu baik ya, Sophia? Oh, gitu. Sebentar, ya. Coba aku switch bentar deh. Selamat malam. Sudah lebih jelas? Sudah lebih jelas. Oke. Banyak yang menunggu kehadiran Sophie karena mereka sudah akan mulai berolahraga, terutama besok. Saya nggak tahu apakah Car Free Day di Tamrin Sudirman sudah mulai dibuka, tapi kampus UI sih yang biasa juga dipakai berolahraga sudah mulai ramai. Ya, kalau kita mau mulai berolahraga, nasihatnya Dr. Sophie ini apa sih? Jadi sebenarnya kalau kita mau olahraga, kita harus tahu dulu nih kondisi tubuh sekarang nih kayak apa. Karena kan harus dibedain nih antara yang emang suka olahraga dan masih melakukan ketika kemarin PSBB ya kan, dan ketika masih work from home kemarin, sehingga kondisi saat ini masih bugar gitu ya. Dan yang kedua adalah mereka-mereka yang begitu work from home jadi kaum rebahan, ya kan? Jadi nggak olahraga, jadi mungkin lingkar pinggangnya bertambah beberapa senti gitu kan. Nah, atau yang ketiga malah baru mau mulai olahraga karena sebelumnya nggak pernah olahraga sama sekali, dan karena anjuran untuk meningkatkan imunitas jadi pengen mulai berolahraga. Nah, khusus untuk golongan yang kedua dan ketiga yang baru mau mulai olahraga sesudah lama nggak olahraga, atau yang baru mulai olahraga karena nggak pernah olahraga, kita harus mulai dengan intensitas yang ringan dulu gitu. Jadi jangan sok-sok langsung mau lari ya teman-teman. Nah, atau jangan langsung mau goes berombongan gitu. Jadi tujuan kita olahraga kan kita mau sehat kan ya Be ya. Jadi kita pengen sehat dengan olahraga yang intensitas ringan sampai sedang aja dulu. Nah, kalau kita olahraga intensitas ringan sampai sedang, paling bagus dan ideal adalah pakai masker. Itu kalau olahraganya intensitas ringan, itu misalnya apa sih? Jogging atau kalau intensitas ringan itu kayak jalan kaki cepat atau brisk walking lah ya. Biasanya orang-orang bilang pace walking atau brisk walking, jalan cepat itu masuk ke intensitas ringan. Goes santai itu masuk ke intensitas ringan. Nah, intensitas sedang itu contohnya jogging, atau kalau misalkan goes biasanya heart rate-nya udah sedikit naik. Patokan paling gampang tuh sebenarnya pakai talk test atau tes bicara. Intensitas sedang itu kita masih bisa ngomong sambil melakukan olahraga. Di nafas ketika melakukan olahraga itu nggak begitu ngos-ngosan sampai nggak bisa ngobrol. Jadi masih bisa ngomong, masih bisa ngobrol. Intensitas tinggi itu kalau kita ngos-ngosan atau kalau mempertahankan pembicaraan atau conversation aja nggak bisa. Kalau pakai masker lari sih engap dok. Oh ini, nah kalau sorry ya Be, aku langsung mau jawab kayak di bawah. Ya. Jadi itu dari Edi masker. Nah, jadi pertama harus dipahami dulu tujuan larinya apa. Kalau misalkan tujuan larinya pengen memang mempertahankan kebugaran, ya udah bangun jam 5 pagi, belum ada siapa-siapa, bebas tuh nggak pakai masker. Tapi jangan di Car Free Day, jangan goes di UI. Kalau kayak gitu ya jangan lari, jangan sepedaan bergerombol.
harus dipahami bahwa yang paling penting adalah kita ini masih di pandemi, kita masih di masa pandemi. Jadi prioritas utama adalah mencegah penularan dan mencegah supaya angka COVID ini naik lagi. Jadi ya kalau misalkan nggak bisa menghindari orang, pakai masker. Mau pakai masker atau tidak itu tergantung apakah kita sedang berinteraksi dengan orang. Jadi kalau misalnya time-nya kita pakai jam 5 pagi, sedang hanya beberapa orang saja, atau mungkin kita sendiri yang lari, nggak ada keharusan pakai masker. Kalau aku bilangnya sih bukan beberapa orang, benar-benar cuma sendiri atau cuma ada satu orang lain gitu. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 2 orang harus pakai masker. Tapi kalau misalkan cuman kita dan 1 orang lain gitu, bebas lah mau nggak pakai masker nggak apa-apa. Karena aku tahu ada beberapa teman-teman yang memang ngejar pace atau sekarang kan Boston Marathon jadi virtual gitu. Jadi dalam hal kayak gini oke lah gitu. Kalau misalkan intensitas tinggi memang risiko tinggi kalau pakai masker. Tapi konsekuensinya adalah nggak boleh ketemu siapa-siapa. Jadi latihan di rumah atau ya latihan jam 5 pagi pas belum ada siapa-siapa gitu. Di luar dari itu kalau di tempat umum latihan yang ketemu orang atau apalagi kalau janjian untuk goes bareng harus wajib pakai masker. Oke, jadi waktu dulu yang kita perhatikan. Kalau waktunya sedang kosong, kita mau intensitas sedang, mau intensitas tinggi dengan lari, boleh. Karena kita tidak harus pakai masker. Aku sih nggak lihat waktu ya, karena gini, kalau waktu jam 5 pagi tapi terus kompleks rumahnya ternyata kebetulan rame. Ya kan tetap ujung-ujungnya pakai masker. Jadi yang kita lihat adalah satu tujuan dari olahraganya apa. Kalau misalkan memang cuma sehat aja, intensitas ringan sampai sedang. Intensitas ringan sampai sedang itu kan jogging. Nah, jogging itu pakai masker gitu. Nah, dan masker itu kan bukan satu-satunya amunisi kita ya, atau senjata kita melawan pandemi ini kan. Jadi 1 masker, 2 jaga jarak, ya kan, 3 protokol kesehatan. Jadi kalau misalkan kita pakai masker bukan berarti bahwa kita kemudian bisa bergerombol gitu. Jadi tetap harus jaga jarak, dan kalau misalkan orang beraktivitas kayak biasa cuman jaraknya 1-2 meter cukup, tapi kalau olahraga kita nggak bisa jaga jarak 1-2 meter, bahkan 4-6 meter sebenarnya. Apalagi kalau goes. Kalau goes tuh 10-20 meter. Kenapa ketika kita berdiri saja atau berjalan jaraknya cukup 1-2 meter, tapi ketika lari atau goes itu kita membutuhkan jarak yang lebih jauh? Ada penjelasan? Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan aktivitas fisik biasa, jalan kaki atau diam, duduk dan sebagainya, frekuensi nafas kita kan tidak meningkat ya. Kalau kita olahraga tuh frekuensi nafas kita meningkat, denyut nadi meningkat gitu, dan udara yang kita keluarkan juga lebih padat dengan embun gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang menyebabkan kita nggak bisa cuma jaga jarak 1-2 meter, karena kepadatan udara yang kita keluarkan atau frekuensi nafas juga meningkat gitu. Ditambah kalau misalkan kita ada kecepatan, nah kalau kita lari, kalau kita goes kan ada kecepatan tuh. Nah, jadi kecepatan yang ditambah dengan laju angin itu yang tidak baik kalau misalkan kita jaraknya cuma 1-2 meter. Banyak yang bertanya ini, ada Irfan, ada Edu, ada Harto. Umumnya mereka selalu bilang kalau nggak pakai masker aja lari itu engap, apalagi kalau pakai masker. Nah, ini gimana ngatasinya? Nah, kalau misalkan nggak pakai masker lari aja engap, berarti emang tingkat kebugaran kita nggak ada di level itu gitu. Jadi tubuh kita itu punya tingkat kebugaran yang disesuaikan dengan bagaimana kita seringnya melakukan olahraga, intensitas yang kita terbiasa melakukan olahraga gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tanpa masker aja kita udah ngap, berarti kita nggak bugar tuh. Nah, atau tubuh kita kompensasinya nggak cukup. Jadi jangan maksa, jangan ngoyo. Nah, apalagi kalau pandemi gini kan yang dikejar apa sih? Yang dikejar sehat aja kan gitu. Jadi aku sendiri sih kalau misalkan jogging selalu bawa 2-3 masker, karena pas jogging awal biasanya 15-20 menit tuh masker udah basah. Jadi abis itu aku ganti masker kedua gitu. Tapi kalau misalkan rasanya udah mulai engap,
cari tempat sepi, turunin dulu maskernya, terus istirahat dulu sebentar. Tapi yang paling bagus adalah memang turunkan kecepatan, bukan turunkan masker. Jadi jangan terus kita ngerasa aduh engap nih, turunin maskernya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau lari, ya konsekuensinya adalah jangan ketemu orang, di rumah aja. Dan aku tahu banyak teman-teman yang akhirnya konsekuensinya atau caranya adalah mereka lari di rumah gitu. Entah itu keliling halaman rumah sendiri, atau kalau misalkan di apartemen biasanya mereka keliling ruangan sendiri gitu. Tapi modifikasi itu bisa dilakukan. Jadi misalkan nggak bisa lari karena space-nya kecil gitu. Jadi akhirnya mereka pakai high intensity interval training di dalam rumah. Tuh kalau kayak gitu bebas nggak pakai masker. Ada yang langsung nanya ini, kalau bukan masker tapi kemudian menghindari droplet dan bercak-bercak yang mau berterbangan dari orang itu pakai face shield, tapi nggak pakai masker, itu aman nggak? Ya, face shield ini punya kekurangan. Jadi ada penelitian yang meneliti droplet yang keluar dibandingkan dengan face shield dengan masker gitu ya. Nah, kalau face shield itu masih ada ruang di kiri, kanan, dan bawah kan, Be? Jadi kalau misalkan kita lari dengan face shield, pasti masih ada droplet yang memungkinkan untuk keluar. Jadi karena kan nggak tutup ya di kiri, kanan, bawah gitu. Jadi tetap kalau dari penelitian itu efisiensi atau efektivitas paling tinggi ada di masker. Jadi sebaiknya teman-teman menggunakan masker. Masker kain aja cukup sebenarnya. Masker kain itu efektivitasnya sudah sangat baik untuk mencegah penularan dan mencegah droplet gitu ya. Itu ada beberapa kejadian, katanya ada yang lagi lari meninggal, ada goes meninggal, entah benar entah enggak itu meninggalnya. Lalu itu katanya karena faktor pakai masker. Entahlah karena kemudian asupan oksigennya yang kurang, atau ada sesuatu kah di masker itu yang membahayakan kesehatan seseorang berolahraga pakai masker? Ya, jadi untuk kasus-kasus di mana kemarin kita lihat ada kasus yang meninggal ketika olahraga pakai masker, itu semua kasus tersebut punya kondisi medis tertentu. Jadi masker itu bukan penyebab kemudian orang itu meninggal gitu, tapi faktor pencetus. Nah, penyebabnya adalah tentu sebelumnya orang itu punya kondisi medis apa. Apakah orang itu memang sudah punya gangguan sakit jantung sebelumnya, sudah kemudian ada sakit misalkan sakit paru-paru gitu. Jadi atau hipertensi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Jadi balik lagi, nomor satu adalah kan tak kenal maka tak sayang nih, Be. Ya. Nah, jadi masa kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Jadi kenali diri kita sendiri, kenali status kesehatan kita sendiri gitu. Jadi kita sebelum mulai olahraga, kita harus tahu nih resiko kesehatan yang kita punya itu apa. Nah, kalau misalkan kita punya resiko-resiko kesehatan tertentu, contohnya misalkan sudah pernah serangan jantung, punya asma, atau punya penyakit paru kronis lainnya, punya tekanan darah tinggi, jangan latihan intensitas tinggi. Itu dalam kondisi apapun, gak usah pandemi, itu bahaya gitu. Pakai masker, wajib pakai masker. Olahraganya intensitas ringan sampai sedang aja. Bahwa pakai masker bikin engap, memang ya, konsekuensi sudah pasti konsekuensi. Pasti. Turunkan kecepatan. Oke. Betul. Baiklah. Turunkan kecepatan, bukan turunkan masker. Bukan, nanti juga lama-lama biasa. Turunkan kecepatan. Dokter lagi spesialis olahraga kesehatan. Terima kasih sudah berbagi pada malam hari ini. Sama-sama, Pak Be. Dadah. Dah, stay healthy. Ya, sama-sama ya, Sofia.